Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Gusti Muhammad Ardi Abdul Somad. Di sini ulun akan menyetor hafalan hadis ahkam. Langsung saja hadis yang pertama. Hadis tentang keperluan adanya pemimpin. Haddatsana Abi Sa'idin Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja thalathatun fi safarin falyuammiru ahadahum. Artinya, telah menceritakan kepada kami dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada 3 orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Hadis selanjutnya berjudul batas ketaatan kepada pemimpin. Haddatsana Auf bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa siraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yul'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bisayfi faqala la ma aqamu fikum as-salata wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an taqrahunahu faqrahu amalahu wa la tunzi'u yadan min ta'atin. Artinya, telah menceritakan kepada kami Auf bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian yang membenci mereka dan mereka membenci kalian. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka? Maka beliau bersabda, tidak, selagi mereka mendirikan salat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik, maka bencilah tindakannya dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka. Alhamdulillah. Hadis selanjutnya, syarat pemimpin harus Quraisy. Haddatsana Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi hadits Zuhairin yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amrun riwayatan nasu taba'un li Quraisyin fi hadha syani muslimuhum li muslimihim wa kafiruhum li kafirihim. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dalam hadis Zuhairi dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Amr juga menyebutkan secara riwayat, manusia itu mengikuti Quraisy dalam permasalahan ini. Kepemimpinan muslim mereka mengikuti muslim Quraisy dan kafir mereka mengikuti kafir mereka Quraisy.
Alhamdulillah. Hadis selanjutnya, larangan memberi jabatan bagi yang meminta jabatan. Haddatsana Abdurrahman bin Samurah qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman bin Samurah la tas'al imarata fa innaka in a'titaha an mas'alatin uqilta ilaiha wa in a'titaha an ghairi mas'alatin mu'inta 'alaiha wa idza halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminika wa dilladzi huwa khairun. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Samurah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Alhamdulillah. Hadis selanjutnya, hadis tentang keutamaan keadilan imam. Haddatsana Abul Yamani akhbarana Su'aibun haddatsana Abu Zinadi anna al-A'raja haddatsahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nahnu al-akhiruna as-sabiquna. Artinya, telah bercerita kepada kami, Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami, Su'aib telah bercerita kepada kami, Abu al-Zinad, bahwa al-A'raj bercerita kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah kaum yang datang terakhir di dunia ini yang akan mendahului yang lain pada hari akhir. Alhamdulillah. Hadis selanjutnya, tanggung jawab seorang pemimpin. Haddatsana Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal imamu jannatun yaqtalu min waraihi wa yuttaqa bihi fa in amara bittaqwallahi azza wa jalla wa adala kana lahu bidzalika ajrun wa in yamur bi ghairihi kana alaihi minhu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang imam itu ibarat perisai, seseorang berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika seorang imam pemimpin memerintahkan supaya takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berlaku adil, maka dia imam akan mendapatkan pahala dan jika dia karena imam memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa. Hadis selanjutnya berjudul pembaiatan pemimpin.
Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaybah wa bin Huzrin wal lafdhu ibni Ayyub qalu haddatsana Ismail wa huwa bin Ja'farin akhbarani Abdullah bin Dinarin annahu sami'a Abdullah bin Umar yaqula kunna nubay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati yaqulu lana fi mastata'ta. Artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaybah bin Ibnu Huzrin, dan ini adalah lafaz Ibnu Ayyub. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mendengar dan taat. Beliau bersabda, sesuai dengan kemampuan kamu. Alhamdulillah. Hadis yang terakhir, hadis tentang larangan memberikan jabatan kepada yang ambisi jabatan. Haddatsana Abi Musa radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulani min qaumi faqala ahad ar-rajulaini amirna ya Rasulullah wa qala al-akharu mithlahu faqala inna la nuwalli hadha man sa'allahu wa la man harasa alaih. Telah menceritakan kepada kami Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang kaumku. Lantas satu di antara dua orang itu mengatakan, jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah. Orang kedua juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak akan memberi jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya. Sekian penyetoran hafalan hadis ahkam dari ulun. Mohon maaf apabila ada kesalahan huruf. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rela ulun Bapak. Doakan ulun.